Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Cahaya Hidupku. Namun sebelum itu Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama memperkatakan revival. Ya, kita percaya Tuhan akan kerjakan revival itu dalam kehidupan kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 18 ayat 29. Sekali lagi Mazmur 18 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seorang tokoh Kristen bernama Bill Crowder menyampaikan bahwa Mazmur 18 ini merupakan Mazmur perenungan diri. Ya, jadi isinya adalah perenungan diri. Dalam banyak Mazmur yang sudah ditulis oleh Raja Daud, kita sering menemukan bahwa dalam Mazmur tersebut ada saat-saat ketika Raja Daud ini dalam masa-masa dikejar dan diburu oleh Saul atau juga oleh Absalom. Nah, selama masa-masa pelarian dari bahaya-bahaya yang dia alami itu, Daud sering mempertanyakan kesetiaan, mempertanyakan kasih dan pemeliharaan Allah. Ia bertanya-tanya kenapa Allah tidak turun tangan dan menolong dia pada saat masa-masa yang bahaya itu. Nah, namun di Mazmur 18 ini kita melihat bahwa Daud lebih banyak melakukan perenungan diri. Ia melihat kembali perjalanan hidupnya yang telah lalu dan menyaksikan bagaimana dia bisa melihat sendiri bukti kehadiran serta perlindungan Allah, ya, penyertaan Allah di sepanjang hidupnya. Kita bisa lihat dari ayat 2 sampai di ayat yang ke-51. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daud ini adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan apa yang dialami oleh Daud juga bisa terjadi atau bahkan sudah pernah kita alami atau bahkan juga saat ini sedang kita alami. Nah, ketika ada tantangan, ketika kita ada masalah, tekanan, kemudian kesedihan dalam diri, kekecewaan, segala hal yang tidak mengenakan bagi diri kita sendiri, ya itu bisa membuat seseorang, apalagi seorang Kristen, mempertanyakan kehadiran Allah dan kesetiaan Allah dalam hidupnya. Sama dengan yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia dikejar-kejar, dia mempertanyakan di mana Allah, di mana Allah yang akan menolongnya. Dan begitu pun juga dengan kehidupan kita. Ya, mungkin ada masa-masa kesukaran dan kita seperti atau seolah-olah mempertanyakan mana pertolongan Tuhan, di mana perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berada dalam kondisi seperti tadi, yang mempertanyakan kehadiran Tuhan, mempertanyakan pertolongan Tuhan, dan benar-benar membiarkan dirinya dikuasai oleh pikiran atau anggapan seperti tadi, mengapa Tuhan tidak menolong, di mana Tuhan, katanya Tuhan itu penolong dan lain sebagainya. Dan ketika kita tidak memiliki kepercayaan penuh akan Tuhan dan kuasanya, ya maka orang tersebut atau kita sendiri yang memiliki pikiran dan anggapan ini itu bisa akan tinggal di dalam kekecewaan, kemarahan, bahkan bisa sampai meninggalkan iman kita terhadap Yesus. Tentunya ini adalah suatu keadaan atau kondisi yang sangat bahaya dan perlu kita hindari, harus kita cegah supaya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, orang yang seperti ini tentunya tidak akan merasakan bagaimana indahnya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, karena dia meninggalkan Tuhan, karena dia tidak lagi percaya, tidak menantikan kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidupnya. Nah, namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika dalam kesesakan kita, dalam masa-masa sukar kita, dan kita tetap percaya, kita tetap menantikan Tuhan dan juga mengharapkan kuasanya, maka Tuhan pasti akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjadi cahaya bagi kehidupannya, dan Tuhan pun adalah cahaya bagi kehidupan kita semua. Tuhan adalah cahaya hidupku, hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, mengapa Tuhan itu menjadi cahaya hidup kita? Ya, kita melihat bagaimana kesesakan, tekanan dan tantangan yang kita alami itu bagaikan suatu kegelapan, ya. Sebab di dalam masa kesesakan itu pasti tidak mudah bagi seseorang untuk menghadapinya.
Banyak orang yang tidak menyukai, tidak nyaman, bahkan sampai menolak untuk berada di ruangan yang gelap gulita. Nah, karena di dalam ruangan yang gelap gulita pastinya kita tidak bisa melihat apa-apa, kita jadi susah berjalan atau gerakan kita jadi terbatas, kita bisa merasakan ketakutan yang hebat, bahkan bisa sampai ada yang sesak nafas dan lain sebagainya karena ada di dalam ruangan yang sangat gelap. Nah, begitu pula juga dengan kehidupan kita ketika kita berada di dalam masa kesesakan, tantangan yang berat. Kita bisa merasakan hal yang sama seperti orang yang berada di dalam ruangan yang gelap gulita. Nah, oleh sebab itu ketika dalam masa kesesakan ini dan kita tetap berharap, kita tetap menantikan Tuhan, maka Dia pasti akan hadir dalam diri kita. Nah, Dialah yang akan menjadi cahaya yang menerangi hidup kita semua. Nah, apa yang akan kita alami dan rasakan ketika Tuhan hadir sebagai cahaya yang menerangi hidup kita di masa kesesakan? Yang pertama Bapak Ibu, kita akan melihat dari ayat yang ke-30, yaitu di sana Tuhan akan memberikan kita keberanian. Kita akan mengalami keberanian dalam diri kita. Di ayat yang ke-30, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Nah, gerombolan dan tembok juga merupakan salah satu gambaran dari tantangan hidup. Karena kedua-duanya sama-sama dapat menghalangi perjalanan hidup kita. Nah, dengan adanya Tuhan yang menjadi cahaya, menerangi hidup kita, maka keberanian itu pun akan timbul ya dalam diri kita. Keberanian untuk menghadapi semua tantangan ya. Semua rintangan yang ada di hadapan kita. Sama seperti orang yang berada di tempat yang gelap, kemudian melihat cahaya atau mempunyai sumber cahaya. Maka keberaniannya akan muncul dan ketakutannya bisa teratasi. Nah, demikian juga halnya dengan kita Bapak Ibu. Dengan hadirnya Tuhan sebagai cahaya di dalam diri kita, maka kita akan jadi pribadi yang berani menghadapi tantangan apapun. Tidak akan dikuasai ketakutan lagi, tapi kita akan diberi pencerahan oleh Tuhan tentang bagaimana untuk dapat menghadapi bahkan melalui setiap tantangan atau masa kesesakan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa yang akan kita alami saat Tuhan itu menjadi cahaya ya yang menerangi hidup kita, yaitu kita akan mengalami satu kekuatan di mana kita bisa sanggup bertahan. Kita bisa lihat di ayat 33 sampai ayat yang ke-37 ya. Ayat ini cukup panjang, Bapak Ibu dapat membacanya masing-masing. Nah, tentunya sanggup bertahan di dalam masa kesesakan yang sedang kita alami Bapak Ibu ya. Tuhan juga sangat luar biasa di mana Dia tidak hanya membuat kita asal bertahan ya, asal kuat saja, tetapi ternyata Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kuasa yang hebat sehingga kita betul-betul dapat bertahan bahkan mengalami kemenangan atas setiap tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan memperlengkapi kita dengan apa saja Bapak Ibu yang kemudian dari apa yang Tuhan lengkapi dalam diri kita ini kemudian itu dapat membuat kita bertahan dalam tantangan kita. Yang pertama, Tuhan memperlengkapi kita dengan keperkasaan, dengan kemampuan berperang. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Perkasa itu kuat, tangguh, gagah dan berkuasa. Nah, dengan keperkasaan dari Tuhan ini, maka kita tidak akan mudah menyerah. Ya, kita tidak akan mudah putus asa, kita tidak akan mudah kecewa, takut saat ada tantangan yang datang menghadang kehidupan kita. Karena kita diberikan keperkasaan, diperlengkapi dengan keperkasaannya Tuhan. Sehingga kita pasti mampu menghadapi semuanya. Kemudian apa yang Tuhan juga perlengkapi dalam kehidupan kita, yaitu perisai keselamatan. Hal ini berbicara tentang jaminan atau janji perlindungan, penjagaan dan juga keberhasilan. Dalam menghadapi masalah, ya, dalam menghadapi masa kesesakan kita, mungkin kita bisa terluka secara jasmaniah ataupun juga secara batiniah. Tapi kita melihat Bapak Ibu, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Ya, kita bisa terluka, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan pasti akan memulihkan kita. Tuhan pasti akan membebat setiap luka-luka kita. Dan Dia memberikan jaminan seperti perisai yang melindungi. Maka Dia pun yang akan melindungi setiap kehidupan kita. Tantangan mungkin boleh ada, tapi Tuhan pun pasti akan menyertai kita. Nah, inilah yang Tuhan perlengkapi di dalam kehidupan kita.
Dan kemudian Bapak Ibu, setelah kita menerima cahaya dari Tuhan yang menerangi kehidupan kita dan mengalami hal-hal baik melalui cahaya yang Tuhan beri itu, maka selanjutnya ada hal yang harus kita lakukan untuk Tuhan, yaitu bagaimana kita harus memuji Tuhan, kita harus bersyukur kepadanya, kita harus selalu ingat dan mengakui akan semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat di dalam ayat 47 sampai ayat ke-51. Di sana ada kata-kata pujian bagi Tuhan karena Daud merasakan bagaimana Tuhan sudah menerangi dan menolong kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar. Tuhan itu cahaya hidup kita. Hanya Dia yang sanggup menerangi kita dalam masa-masa kegelapan kita. Hanya Dia yang sanggup menjadi sumber pertolongan yang pasti dalam masa kesesakan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Bagi Bapak Ibu, ya, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih buat berkat-Mu melalui firman Tuhan yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu mengajarkan bagaimana Engkau adalah cahaya dalam kehidupan kami yang sanggup menerangi kami dalam kegelapan. Engkau yang menjadi sumber pertolongan yang pasti dalam setiap masa kesesakan kami. Bawa kami untuk terus percaya dan menantikan kuasa Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD LSAD Magelang dapat menjaga supaya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.